Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang dunia perpolitikan di tanah air. Kita akan terus berdiri menyuarakan atau benar-benar memberikan informasi-informasi tentang hal-hal yang dimana itu kita berusaha untuk melawan setiap tindakan-tindakan yang tidak terlihat dari asing atau dari pihak-pihak yang ingin mengacau balau ke Indonesia dengan mereka menyebarkan berita bohong, penggiringan opini, berita-berita yang akan menyesatkan pemahaman masyarakat Indonesia. Kita harus melawan hal itu, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaannya, terima kasih saya mau ucapkan buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi di dalam perjalanan saya ke rumahnya Pak Jokowi nanti, teman-teman, bersama dengan konten kreator lainnya di bulan April. Ini sudah April ternyata ya. Di minggu keempat kami akan berencana, jika Tuhan berkenan, kami akan pergi ke rumah Pak Jokowi dan juga kita akan podcast di sana. Kita akan samakan visi, kita akan rapatkan barisan untuk benar-benar melawan mereka yang coba mau memecah belah anak bangsa, teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berkontribusi. Saya tidak bisa membalas, saya hanya bisa mendoakan agar supaya kebaikan yang sudah kalian berikan ke saya itu dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan segala sesuatu yang kalian kerjakan, kalian usahakan dibuat Tuhan berhasil, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan buat teman-teman semua juga yang mau berkontribusi, di sebelah sini ada nomor rekening saya, di sebelah sini ada nomor WhatsApp saya yang balas sendiri ya teman-teman. Ya, jadi saya juga mendapatkan teladan dari mereka yang memberi partisipasi kontribusi itu benar-benar tulus, teman-teman. Mereka sampai mengatakan bahwa Bang Vicky nggak usah di-up, tidak usah disebut namanya, ya karena mereka memang tulus, teman-teman. Itu teladan buat saya, itu memberikan pelajaran sebagai bagaimana cara untuk memberi. Dalam agama saya pun mengatakan bahwa jika kamu memberi dengan tangan kanan, seharusnya tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya tidak perlu kalian melakukan kebaikan kemudian kalian menggempar-gemborkan di mana-mana. Tapi percayalah, apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai. Kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu pasti akan berbalik ke kalian sendiri dengan berlipat kali ganda. Itu yang kita percaya ya teman-teman ya. Kita akan segera membahas video yang pertama. Habib Rizik, imam karena ngajak perang. Waduh, ini yang kita suarakan, teman-teman. Pemecah belah bangsa. Kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutup pintu. Mengajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetapi kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, harinya, demi Allah, selangkah kita tidak akan bergerak. Itulah teman-teman yang harus kita lawan ya. Ngeri kan teman-teman? Begitu ngerinya di mana kita semua itu mengusahakan bagaimana kita tidak seperti negara-negara yang lagi berperang hari ini, yang dimana peperangan hanya membawa kesengsaraan kepada rakyatnya. Akan tapi di tengah-tengah kita satu dengan yang lain ingin menciptakan perdamaian di negeri kita. Ini sekelompok orang-orang radikal ini mau mengajak berperang, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa kalian siap bawa parang, kalian siap bawa golok, kalian siap bawa basoka, AK. Itu memang ini otak-otak mereka, otak-otak teroris, teman-teman. Hanya ingin menciptakan peperangan di Indonesia, perpecahan, teman-teman. Saya heran kenapa nggak ditindak juga. Orang yang kriminal seperti Habib Rizik ini, yang sudah masuk keluar penjara karena melakukan kriminalisasi, tapi masih juga didewakan, dituhankan oleh para pengikut-pengikutnya yang buta, teman-teman. Yang buta melihat kebenaran, karena hati mereka itu sudah benar-benar tercuci otaknya sampai-sampai mereka ini nggak bisa melihat bahwa ini orang ini bermasalah, orang ini provokator, orang ini pemecah belah bangsa, teman-teman. Tapi ya seperti itulah ya, yang kenapa mereka nggak bisa melihat hal ini? Chat mesum sudah terbongkar, provokasi masyarakat, pengancaman pembunuhan, dan inilah mengajak perang, teman-teman. Ya kalian bisa nilai sendiri seperti apa sebenarnya mereka ya.
Karena sekarang media yang sudah dikangkangi oleh George Soros itu bukan lagi 3 biji. Kemarin gue bilang 3 biji. Per hari ini sudah bertambah datanya dari yang cuma 3 biji, sekarang udah jadi 27 media lokal di Indonesia yang dikuasai oleh George Soros. Dan kalau lu lihat isinya sama. Media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoak, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi. Tapi untungnya ya rakyat di India itu cukup pintar. Dan pemerintah Modi cukup pintar untuk melawan program-program cuci otak, program-program adu domba George Soros. Nah itulah hebatnya India dibanding Indonesia. Orang India semuanya udah pada aware nih dengan serangan-serangan George Soros. Tapi di Indonesia sampai detik ini tidak ada media yang berani mengabarkan tentang masuknya George Soros untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Pertanyaannya, lu tahu nggak sih media mana yang sudah dikuasai oleh tangan-tangan iblis ini? Pertanyaannya yang jauh lebih penting anyway, kita harus dukung atau tidak? Seharusnya kita masyarakat sudah memahami dan mengetahui bagaimana cara mereka untuk melemahkan bangsa kita. Dengan begitu banyak berita bohong, hoax, bahkan mereka membayar atau membiayai media-media yang ada di Indonesia untuk menciptakan kegaduhan lewat pemberitaan-pemberitaan dari media-media tersebut, teman-teman ya. Tapi ya saya rakyat masyarakat sudah banyak tahu. Dan bahkan para pendukung media-media tersebut yang misalnya yang mereka dukung tempe ya, sudah tahu-tahu dibiayai George Soros, tapi mereka terus dukung. Saya percaya mereka tahu ada agenda asing di sana. Cuman mereka memang adalah kelompok-kelompok RT 16, teman-teman, dan 24 yang kalah pilpres, yang tidak mau dipimpin oleh Gibran yang mereka katakan anak ingusan dan sebagainya. Ya, mereka tidak menginginkan pemimpin yang tidak mereka sukai itu memimpin mereka. Makanya sekalipun mereka tahu ini di media ini di backingi asing yang akan berpotensi untuk bikin gaduh menghancurkan Indonesia, mereka nggak peduli tuh teman-teman. Mereka nggak peduli. Yang penting presiden yang sekarang itu turun dan junjungan mereka itu menggantikan presiden yang sekarang. Ya, itulah cara berpikir mereka. Mereka tahu, bukan mereka nggak tahu. Mereka tahu ya, bahkan Tempo pun sudah mengakui sendiri bahwa dibiayai oleh George Soros. Dan para pendukung-pendukung mereka itu tahu George Soros di belakang mereka. Tapi mereka nggak mau ambil pusing, yang penting media tersebut menyerang pemerintah. Seperti itu kan teman-teman, ya parah sih teman-teman, parah. Ya, itulah. Tapi kita tenang saja, ya mayoritas rakyat Indonesia yang menurut Pak Prabowo hari ini berdiri untuk melawan. Ya, makanya penting sekali saya itu sebenarnya agak pesimis kan sebenarnya. Waduh, biaya ke sana itu mahal sekali lagi. Akan tapi saya diberikan support dan dukungan luar biasa dari subscriber saya yang memberikan saya kemungkinan besar untuk pergi ke Solo, teman-teman ya. Untuk biaya perjalanan saya yang mahal itu benar-benar sangat terbantu oleh subscriber saya yang mendukung. Ayo pergi ke rumah Pak Jokowi, ayo ketemu dengan Pak Jokowi, titip salam kepada Pak Jokowi. Dan kemudian kami para konten kreator akan mendapatkan barisan untuk terus menyuarakan kebenaran-kebenaran, membantah atau menghalau atau membalikan serangan-serangan mereka untuk menghasut masyarakat dengan pemberitaan-pemberitaan yang benar-benar menggiring opini masyarakat untuk membenci pemerintah, membenci Pak Jokowi. Kita next dulu teman-teman. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berteriak sahkan RUU perampasan aset demi rakyat saja kalian tidak sanggup. Lalu bagaimana mau buat diri lebih berguna dari TNI? Kita dibilang mahasewa. Apakah kalian setuju dengan itu? Setuju. Beliau tidak terima kalau disebut mahasewa. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Supaya kalian tahu, di negara ini ada yang namanya program TNI Manunggal Air. Bukan program sipil Manunggal Air, tapi TNI Manunggal Air. Program tersebut dicetus oleh Bapak Brigjen Simon Petrus Kamlasi, putra asli NTT. Kita selama di desa Huetalan belum pernah nikmati air begini. Ya betul, memang karena TNI ini dia betul-betul membantu masyarakat. Militer sejak awal tidak bertugas untuk menjaga pertahanan. Kalau mereka bertugas untuk menjaga pertahanan, jangankan militer, kita yang ada di sini akan menenteng senjata mempertahankan negara. Benar kawan-kawan? Kalau mau cerita omong kosong, maka ajak pacar Anda ke kontrakan terus cerita omong kosong tentang pistol air, supaya Anda tahu bahwa pistol air saja bisa bikin Anda teriak-teriak, apalagi senjata api. Kamu bagus. Sekarang juga kamu kirim nomor rekeningmu, saya kirim uang tiket kita ke Papua sama-sama biar kamu lihat.
Hidup TNI. Bersama TNI, rakyat kuat. Baik, sonde. Ya teman-teman ya, luar biasa sekali Siwa tadi. Teman-teman ini mungkin yang tahu nomor WA-nya tolong kasih tahu saya teman-teman. Saya mau mencoba hubungi Siwa, siapa tahu dia mau untuk join ke grup kami teman-teman ya. Salah satu putra NTT yang cerdas, yang realistis, yang benar-benar melawan setiap tindakan-tindakan dari mahasiswa. Teman-teman yang tahu ataupun mungkin video ini beredar dan masuk ke beranda Siwa, tolong Siwa, mana nomor WA? Saya coba mau ajak Anda untuk kita join, siapa tahu nanti kita bisa jalin silaturahmi lebih lagi, rapatkan barisan untuk berdiri untuk kebenaran di negeri ini. Ya, itu yang saya katakan. Demo-demo mahasiswa menyanyikan yel-yel seperti yang kita dengar tadi. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja katanya. Ya, lantas kalian bermanfaat apa untuk negeri ini? Jika tentara Republik Indonesia yang selama ini mereka benar-benar membantu masyarakat kalian anggap tidak berguna, lantas kalian yang selama ini tidak berguna, kami mau bilang apa kepada kalian? Orang atau TNI yang berguna saja kalian katakan tidak berguna, lantas kami masyarakat Indonesia mau katakan kepada apa? Kalian apa? Yang sudah nggak bermanfaat bikin kacau negara lagi ya? Ya, benar-benar menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas berpikir mahasiswa hari ini itu benar-benar rendah sekali teman-teman. Terus teriak-teriak lagi, saya nggak terima, kami nggak terima dipanggil mahasiswa. Kadal. Aduh teman-teman ya, inilah yang lucu yang kita harus suarakan setiap hari. Mereka itu kok bisa-bisanya ya, seperti yang Siwa katakan tadi, itu sampai saya ngakak terbahak-bahak. Anda mau katakan soal senjata api, Anda jelaskan senjata api, kemudian pergi bersama pacar Anda dikontrakan membahas soal pistol air yang bisa buat Anda teriak-teriak. Siwa dari ya ada apa teman-teman ya, itulah ya. Kenapa saya ini benar-benar saya sangat senang bisa tergabung dalam grup di konten-konten kreator yang sevisi, yang satu frekuensi, benar-benar berdiri. Ternyata ketika akhir-akhir ini saya itu lebih bersemangat lagi untuk bersuara teman-teman. Menyatakan kebenaran bahwa ya kita tidak sendiri. Ada juga kita berjuang bersama untuk sama-sama melemahkan setiap kekuatan-kekuatan yang coba untuk memecah belah bangsa. Ya, dengan memberikan opini-opini yang seperti ini. Yang sangat sampai ya masyarakat tersesat dengan penggiringan opini yang mereka lakukan teman-teman. Juga begitu. Saya pilih Jokowi. Tolong jangan sampai video ini pendukung Anies Baswedan tahu. Karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Ini Faisal SK mendengar ini kejang-kejang Faisal SK. Rekam jejak itu memang benar-benar ngeri ya teman-teman ya. Itulah membuktikan bahwa Anies ini kayak bunglon. Ya, nggak pernah dia konsisten dengan satu hal ya. Oportunis memang. Hari ini lain, besok lain. Aduh, makanya itu saya tuh nggak benci sama Anies teman-teman, sama Abah, nggak benci, bahkan saya lucu aja. Ada ya orang kayak gini. Baru selama hidup baru kali ini aku tahu ada orang kayak Anies. Aduh, lucu sekali teman-teman ya, lucu ya. Oke ya teman-teman, jadi itulah mungkin pemberitaan-pemberitaan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua ya. Cukup menghibur ya, dimana ya kita bawa santai saja ya, jangan terlalu tegang ya. Kita harus bawa berbeda dengan kelompok-kelompok sebelah teman-teman yang menyerang Pak Jokowi dengan ketegangan yang luar biasa tapi kayak digubris. Sudah itu teriak-teriak, sudah tegang, urat leher sampai kelihatan teman-teman, urat-urat kepala semua hampir keluar semua tapi kayak digubris sama Pak Jokowi. Jadi kita santai aja ya. Kalau ada berita-berita kita bawa santai saja agar supaya
ya kita juga nggak ngantuk mendengarkan pembawaan-pembawaan di channel ini. Kalian juga bisa ya ikutan tertawa bersama dengan saya atas kebodohan mereka. Oke teman-teman ya, sangat-sangat lucu. Saya coba ya, sekalian coba apa ya, cari nomor telepon Siwa di mana ke teman-teman. Saya coba mau hubungi dia untuk bisa join ke grup. Salah satu anak putra NTT, saya juga dari Indonesia bagian tengah, di Indonesia bagian timur. Siapa tahu kita bisa silaturahmi teman-teman ya. Oke guys ya, tambah 2 terang guys. Jadi demikianlah pembahasan video-video yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi ini sudah April ya, jadi saya masih ada waktu 3 minggu lagi untuk mengumpulkan biaya tambahan untuk saya pergi ke sana teman-teman. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi masih ada waktu saya untuk 3 minggu lagi untuk biaya perjalanan saya dan juga akomodasi di sana teman-teman. Untuk saya berencana di sana 1 minggu lebih teman-teman. 1 minggu lebih berarti saya juga harus kalkulasi biaya penginapan di sana, biaya transportasi di sana juga teman-teman ya, itu harus dikalkulasi semua. Dan makanya kenapa saya membutuhkan partisipasi dan kontribusi dari teman-teman, karena biayanya nggak sedikit saya ke sana, apalagi saya juga harus membawa anak saya dan istri saya teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat kalian semua yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak. Dan buat kalian semua yang mau berkontribusi, silakan di sini. Ya, ini nomor rekening saya, ini nomor telepon saya teman-teman. Itu saya sangat-sangat semangat hari-hari ini karena ketika saya buka ini teman-teman, buka sebuah sarana untuk teman-teman bisa memberikan support kepada saya, itu saya benar-benar semangat karena saya itu nggak nyangka itu dari luar negeri banyak juga yang mengirim teman-teman. Dari teman-teman kita dari luar negeri. Saya turun sampai pikir, wah luar biasa juga ini, ada sampai dari Inggris, dari Belgia, dari Australia nonton video Vicky Himpong. Nah, saya bangga teman-teman. Suara kebenaran yang kita sampaikan di channel ini sampai ke mancanegara. Lebih excited lagi teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.